Ya, nyaris tidak bergerak terlalu banyak karena memang relatif tertahan di hari Jumat 17.96 zona terendah, lalu kemudian rebound sampai 18.05.07 dan itu pun sempat terjadi 3 kali. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan target pendek saja TP pertama itu seharusnya Anda sudah mendapatkan minimal 2 kesempatan ya, 2 kali peluang. Nah, tapi juga di video kemarin saya sempat mengingatkan hati-hati di pertengahan malam in case terjadi penurunan dari pola rising wedge di DXY atau dolar, dan itu persis yang terjadi dan juga memang betul adanya. Emas malah rebound sampai zona 18.12. Nah, jadi secara pergerakan memang tidak terlalu menggembirakan, tapi kalau secara pola itu memang sudah sesuai dengan perkiraan. Karena kalau lihat di grafik keempatnya itu betul-betul sideway. Ya, dan hari ini pun kelihatannya akan kita dapatkan pola yang relatif sama, zonanya masih tetap sama 1793, 1796 itu sebagai area support kita. Resistennya akan berada di kisaran sama 18.12, 18.14 dan maksimum 18.18 dan itu juga yang akan kita manfaatkan. Jadi kalau misalkan yang paling baik adalah skenario-nya biarkan dia memilih jalannya terlebih dulu, entah itu dip terlebih dulu atau correction terlebih dulu, baru Anda melakukan buy. Jadi dekat-dekat area support Anda melakukan buy, atau kebalikannya. Kalau dia memang duluan atau lebih dulu mengalami kenaikan sampai mendekati area resisten, Anda boleh melakukan zona sell di situ. Tapi dengan catatan, mengingat area kenaikan ini sudah kurang lebih 3 kali ya, saya tercatat di situ 18.12, 18.14, hanya 1 kali mencapai 18.18. Jadi mungkin 18.18 mungkin agak sedikit goyah atau mungkin bisa langsung ditembus ya. Jadi hati-hati kalau misalkan Anda kali ini mencoba untuk melakukan sell di zona resisten. Sebaiknya Anda gunakan saja SL. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat dari segi ekonomi kalender hari ini tidak terlalu banyak berita yang muncul dan kemungkinan semua market tertuju di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi sepanjang sisa pekan ini, tapi di awal pekan ini akan relatif sepi. Jadi sideway diharapkan akan tetap terjadi untuk malam ini, sementara untuk boosting atau mungkin tren kemungkinan akan terjadi di Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, terutama untuk emas karena kita masih menunggu apakah Fed betul-betul confirm untuk melakukan taper apa tidak. Tapi yang jelas, selama tidak ada kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, harusnya emas masih bisa mengalami kenaikan. Lagi pula, dengan adanya varian Delta yang membuat khawatir, terutama Janet Yellen sudah memberikan remarks di situ, dia agak sedikit khawatir dengan pola pemulihan ekonomi karena gangguan dari varian Delta ini. So, kita akan lihat technical untuk kali ini, dolar sudah berada di bawah zona support dari rising wedge, jadi seharusnya akan terjadi pullback sedikit, lalu kemudian mengalami penurunan, dan tentunya emas yang kita nantikan harusnya dip terlebih dulu, lalu kemudian dia boosting ke atas dan mungkin saja mendobrak zona 18.12 ataupun 18.14. Kita lihat technical view 12 Juli 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 12 Juli 2021 jam 11.37 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan outlook dari DXY dan juga Treasury Yield, di mana DXY untuk grafik H4 sudah confirm tembus zona support dari, ini adalah rising wedge ya. Hari Jumat yang lalu saya sudah sempat mengingatkan Anda kalau ternyata di pertengahan malam atau di malam hari sudah tembus untuk area supportnya, maka hati-hati dengan emas karena kemungkinan bisa kembali naik ataupun rebound ya, dan itu betul-betul terjadi sampai 18.12. Walaupun kalau kita lihat tidak terlalu fantastis ya, tapi kita lihat ya untuk hari ini otomatis kalau kita lihat dari pergerakan H4 karena dia sudah berada di luar dari rising wedge, yang akan normal terjadi adalah pullback terlebih dulu. Jadi kalaupun dia mengalami kenaikan, saya asumsikan itu adalah sekedar pullback ya. Pullbacknya kemungkinan sampai zona 92.296 atau 92.30 ya. Saya asumsikan seperti itu. Sementara untuk areal running price sekarang berada 92.190. Nah, jadi kalaupun naik, saya tidak akan terlalu khawatir, tidak akan terlalu kaget karena kemungkinan itu adalah pullback. Nah, nantinya pasca pullback yang kita harapkan adalah dia akan kembali ke jalur yang benar. Artinya, pasca kemarin dia tembus zona resisten atau support ya, lebih tepatnya, maka dia akan kemungkinan seperti ini pola pergerakannya. Jadi pullback, lalu kemudian lanjutkan penurunan. Ini saat dia jebol ataupun penembusan. Di sisi lain, MACD yang kita nantikan terkait dengan bearish inner divergence ya, karena kalau kita lihat harga naik, lalu kemudian ininya adalah indikatornya turun, berarti seharusnya memang dia akan tembus ke area support, lalu kemudian MACD pun akan berada di bawah zona 0%, dan itu sedang on process ya. Kita akan lihat ini apakah berlanjut atau tidak. Tapi so far so good.
Jadi istilahnya ini akan memberikan dampak bahwa tren penurunan akan terjadi atau pelemahan untuk US dollar masih akan berlanjut. Dan ingat, kalau dia berada di bawah 0 atau di bawah garis 0, ya, maka kemungkinan strong bearish. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik daily chartnya, kemungkinan juga hampir sama, ya. Dia juga sudah tembus karena kita memiliki zona yang sama, bigger picture-nya, lalu kemudian juga bearish divergence-nya. Ini tinggal menunggu waktu apakah dia akan menekuk atau tidak, karena sampai saat ini MACD sudah mulai crossover. Nah, sementara dari bagian price, kurang lebih kita sudah mendapatkan pola yang hampir sama dengan di grafik 4 tadi. Jadi dia sudah tembus. Ini berarti kalaupun naik itu adalah sekedar pullback, berarti otomatis asumsi saya adalah kemungkinan kita akan menemukan tail sampai zona resisten, lalu kemudian dia kembali dalam fase atau candlestick penurunan. Sementara kalau kita lihat di weekly, karena ini adalah awal pekan, maka kita akan lihat kemungkinan harapannya adalah terkait dengan adanya kondisi shooting star kemarin. Ya, minggu lalu ditutup dengan shooting star, berarti confirm seharusnya minggu ini juga akan menjadi pola penurunan. Walaupun MACD-nya kita masih belum melihat bagian histogram mulai pudar warnanya seperti ini, ya, dan juga termasuk ini masih tetap menguji, ya, areal zero lines. Oke, kembali dengan treasury yield-nya, apakah kita bisa asumsikan dia akan penurunan? Oke, ini berarti bearish divergence sudah mulai nampak. Kemudian ya, ini lagi-lagi ya bearish divergence-nya karena bagian ininya dia mengalami kenaikan, sementara bagian price dia mengalami penurunan. Nah, lalu kemudian candlestick juga minggu lalu ditutup dengan bearish, ya, melanjutkan dari kondisi doji candle yang terjadi di minggu sebelumnya. Nah, otomatis kita akan mendapatkan harapan untuk kelanjutan penurunan. Sementara di grafik daily kita juga kemarin sudah memperkirakan akan adanya rebound, jadi tidak terlalu khawatir karena itu memang sudah layak terjadi secara teknikal. Ya, dia terpantul dari titik dasarnya, kemudian dia rebound, jadi ini wajar. Nah, sekarang apakah dia akan lanjut kenaikan apa tidak? Otomatis yang paling dilirik adalah 1.4348. Sampai saat ini masih 1.3540. Nah, ini kemungkinan kalau ini naik, kemungkinan inilah yang akan menghambat sedikit tentang kenaikan emas untuk hari ini. Tapi kita akan lihat dari jalurnya. Di grafik H4-nya kurang lebih sampai saat ini dia masih dalam jalur yang sama, ya. Kemarin kita sudah memperkirakan akan terjadi kenaikan. Tinggal masalahnya apakah dia akan mengikuti panah yang ke atas ini lalu baru turun, atau memang nantinya dia langsung turun seperti ini, ya. Jadi ini skema yang sudah kita bentuk dari sejak minggu yang lalu. Jadi kita tinggal tunggu saja. MACD-nya bagaimana? MACD-nya kurang lebih juga memberikan sinyal yang sama. Dia masih mengalami penguatan. Technical view gold 12 Juli 2021 jam 11.43 waktu Indonesia bagian barat. High 1 poin atau 1810.60 dan low 1801.70, running price 1803.00. Sejauh ini skema pergerakannya memang tidak terlalu mengejutkan. Tapi juga ya, kalau kita ulas kemarin ya, saya sempat mengingatkan kepada Anda hati-hati di pertengahan malam bisa terjadi vice versa, dan itu betul terjadi. Jadi kurang lebih tercatat sekitar 2 atau 3 kali, saya coba lihat di grafik A1 ya, sekitar 2 atau 3 kali dia sempat menyentuh zona yang sama 1796 ya, 1796 lalu kemudian rebound 1796 lalu kemudian juga rebound. Dan akhirnya saat melihat dolar tergelincir menembus zona support dari areal yang kita sebut rising wedge, ternyata benar adanya dia spike sampai 1812. Jadi 3 kali kesempatan teman-teman, 3 kali kesempatan dia turun dari zona 1805, 07 sampai ke 1796, lalu kemudian yang kedua kalinya pun sama 1805 sampai 1797, 96, lalu kemudian akhirnya yang ketiga kalinya juga sama. Sekarang kalau kita lihat dari grafik daily-nya, sekarang kita memiliki 2 periode resisten. Periode pertama atau resisten pertama yaitu yang pernah saya ingatkan kembali bahwa ini adalah bigger picture dari trend line atau trend channel, di mana areal resistennya akan berada di kisaran 1813 ya. Jadi 1812, 1813 sebetulnya dalam minggu lalu itu kurang lebih 3 kali diuji. Jadi kemungkinan hari ini kita akan mendapatkan apakah dia akan melanjutkan kenaikan apa tidak ya. Dan ini akan memberikan indikasi nantinya selanjutnya adalah picture atau gambaran besarnya sebagai big reversalnya ya. Jadi confirm big reversal untuk bullishnya. Sementara yang untuk harian daily chart saya akan mencoba melihat apakah 1827 layak untuk ditembus hari ini apa tidak. Tapi saya rasa
rasa tidak akan hari ini karena momentumnya belum akan cukup bagus, triggernya belum ada. Kita masih menunggu Powell di hari Rabu atau Kamis dini hari, lalu kemudian ada beberapa data ekonomi yang kemungkinan masa sibuknya adalah di hari esok atau di hari Selasa. Itu start overnya. Jadi untuk hari ini, kemungkinan perkiraan saya 18.12, 18.18, saya rasa itu yang paling layak untuk jadi resisten. Sementara untuk area supportnya masih tetap di 93 ataupun 96 ya, 1793 ataupun 96 dengan area 50% ini. Sementara di grafik 4 yang paling ringkas adalah area yang kemarin kita arsir sebagai zona rectangle, bullish rectangle ya. Jadi ini bullishnya, ini bagian rectangle-nya, di mana rectangle kemarin sudah saya sampaikan, saya berharap akan ada sideways di zona tersebut sampai suatu saat dia memiliki trigger yang cukup dan bisa menembus zona resisten. Oke, outlooknya seperti ini. Jadi kalau tadi saya sudah memberikan catatan, saya remark saja di sini 18.14 dan di bawahnya 17.93. Artinya kalau misalkan mana yang duluan lebih cepat ditembus, kalau misalkan dia tembus duluan area resisten, maka Anda boleh follow buy karena itu kemungkinan trigger yang sangat bagus dan terkait kelanjutan dari bullish rectangle. Tapi kalau misalkan 17.93, maka kemungkinan kita harus men-switch strategi kita karena itu menjadi bearish kembali. Ya, yang asumsi saya adalah dia harus berada di bawah 17.93, berarti kurang lebih 17.90. Itu pun dengan catatan juga kita harus berhati-hati. Jadi remark saja 90 dan 93 ini sebagai zona support. Jadi artinya kita baru memutuskan untuk men-switch strategi kalau dia tembus di bawah zona tersebut. Nah, sementara kalau kita lihat di grafik H1 tadi, kita sudah lihat sangat jelas bahwasanya untuk area H1-nya kita sudah berada di bibir ini. Jadi tadi sudah saya berikan pilihan, Anda bisa melakukan buy di zona trendline ya. Itu adalah berarti di zona 2, itu berada di kisaran 17.99 ataupun 18.01, di mana arealnya sampai saat ini low sudah sentuh 18.01. Kalau Anda melakukan di zona kedua juga bisa, atau zona pertama lebih tepatnya, karena ini support pertama di 18.04 sampai 18.07, manapun itu bisa menjadi indikasi ya. Tapi yang jelas ekspektasinya adalah trendline masih cukup bagus, lalu kemudian dia akan terjadi pantulan ya, maksimum sampai zona 18.16 setidaknya, itu yang ditargetkan untuk hari ini karena data ekonomi cenderung sepi. Buy on dip sudah ada 18.04 ataupun 18.06, target pertama 18.11.20, Anda bisa turunkan di 18.10 ataupun 18.11.00. Kemudian TP kedua 18.18.20, Anda boleh turunkan di 18.17 ataupun 18.16 ya jika terlalu jauh. Lalu kemudian stop loss Anda siapkan di zona 17.98.00. Dengan catatan teman-teman, area tersebut saya ambil dari titik terendah ini ya, dari titik terendah ini. Kalau misalkan Anda mengambil di zona kedua buy-nya, maka Anda harus lebih rendah dari 17.98. Berarti stop loss saya akan berada di bawah zona biru, itu adalah 17.93. Ya, berarti kurang lebih itu minimum ya. Lebih bagus lagi kalau ada di bawah 17.93. Tapi semua kembali lagi dengan estimasi ekuitas dan juga trading strategi Anda. Oke, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.